Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, hari ini kita kembali dengan ibu melaksanakan pembelajaran matematika wajib. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan membacakan doa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin membaca doa. Duduk, siap, gerak. Teman, gerak. Gerak, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, bagaimana keadaannya, kondisinya pada pagi hari ini? Pak Surafit, dingin. Kira-kira ada tidak kawan yang tidak masuk hari ini, nak? Ada. Siapa? Rehan. Kenapa? Rehan. Kenapa Rehan? Rehan yang dari Pekanbaru ya? Kenapa? Tidak dapat. Alfa. Hanya Rehan yang tidak masuk. Ada yang terlambat nih. Siapa yang terlambat? Rehan. Rehan masih di luar. Rehan, Alfa, Abil masih di luar. Rehan yang Kaliansa udah masih di luar. Farel Fajri, Alfa. Nanti dua orang yang Alfa ya. Rehan dan Farel Fajri. Yang selebihnya nanti kuliah izin makan. Oke. Baik, sebelum kita mulai ditengok dulu kondisi sekelilingnya. Sudah bersihkah? Atau masih ada sampah? Silakan dilihat. Sudah? Sudah siap kita untuk belajar? Ya. Oke. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu mengenai matriks. Ya, matriks ini pembelajaran kita baru, belum ada di SMP, belum ada juga di SD. Artinya kita baru mengenal matriks di SMA. Tetapi matriks itu ternyata dekat dengan kita. Ya, dekat sekali dengan kita. Tujuan kita belajar hari ini, kita mengenal dulu apa itu matriks. Karena anak-anak ibu baru mulai mempelajari materi ini di SMA. Apa itu matriks? Apa yang dikatakan baris pada matriks? Apa yang dikatakan kolom pada matriks? Dan apa elemen matriks? Bagaimana menamakan matriks? Serta apa itu ordo matriks? Hari ini kita hanya mengenal saja. Ya, tujuan kita itu bagaimana kita mengenal apa itu matriks. Model yang akan ibu gunakan hari ini adalah model pembelajaran dengan problem based learning. Artinya ibu akan dudukkan anak-anak ibu per kelompok. Kemarin kelompok-kelompok yang kemarin satu kelompok berapa orang, nak? 5. Berarti kita bagi lagi ya hari ini. Kita buat 4 kelompok, satu kelompok ada yang 6, ada yang 7 berarti nanti. Oke, sebelum ibu dudukkan ke dalam kelompok, ibu mau tahu dulu. Kira-kira anak-anak ibu pernah nonton pertandingan sepak bola tidak? Dalam pertandingan sepak bola, papan skornya itu berbentuk apa, nak? Petak. Di dalam petak itu apa saja yang ada, nak? Apa? Ada angka. Angka apa saja, nak? 1, 2, 3. Angka waktu. Angka waktu. Terus? Skor. Apa lagi? Kalau misalkan sudah berjalan sekian pertandingan, klub ini, nah maksud ibu
ibu sudah terjadi kemarin, sudah ada pertandingan. Sekarang sudah ada pertandingan seperti yang kemarin di lapangan kita kemarin. Menang diadu dengan menang, kalah diadu dengan kalah, ya tidak? Dalam satu tim itu berapa kali main kira-kira? Siapa nak berapa kali main dalam satu tim itu untuk menuju final? Ada 6, misalnya tergantung berapa peraturannya kan. Berarti dia bisa menang, bisa kalah. Ketika seperti itu ada tidak dia disusun? Misalkan tim Simawang menangnya sekian kali, kalahnya sekian kali, serinya sekian kali. Pernah seperti itu menengok? Pernah kan? Seperti apa dia menuliskan papan skornya kira-kira? Paham maksud pertanyaan ibu? Misal, sebutkan tim yang ada di kemarin yang tampil misalnya. Tim apa saja Nas? Adi, tim apa saja yang tampil kemarin? Atau klub sepak bola lah? Klub sepak bola apa saja yang kita tahu? Apanya? Real Madrid. Boleh. Misalkan tim sepak bola. Ada di sini Real Madrid. Apa lagi nak? Apa? Angkat tangannya. Apa lagi? Masa nggak tahu? Tim sepak bola apa nak? Manchester City ya. Manchester City. Berarti ini tim dari luar. Apa lagi? 3 saja. Apa lagi? Barcelona. Terima kasih. Biasanya dia sebelum mencapai final ada menang, ada kalah, ada seri. Oke? Misal dia 6 kali, di sini dia 3, di sini dia 2, di sini dia 1. Kemudian ini 2, ini 3, ini 1. Dia 3, 2 berarti di sini 1, di sini 1, di sini 4. Ya 6 kali pertandingan. Oke, sekarang dalam bentuk apakah ibu menuliskan hasil menang kalah seri itu? Belum masuk ke dalam bentuk apa ini? Ada kolom, ada yang seperti ini apa namanya nih? Ini apa namanya nih? Yang dalam kotak-kotak ini apa namanya? Kolom. Pernahkah anak ibu mendengar apa itu tabel? Nah, seperti apa itu tabel Bunga? Nah, ini dia. Ya tidak? Kemudian yang ibu minta ini berupa apa? Pernah anak ibu bilang apa itu data? Nah, ya, yang ibu tuliskan ke depan adalah data. Berapa menang, berapa kalah, berapa seri dari sebuah pertandingan sepak bola. Dari tabel ini nantilah kita akan memindahkannya ke dalam bentuk matriks. Sebelum kita bisa memindahkannya, berarti anak-anak ibu harus tahu dulu apa itu matriks, mana yang dikatakan baris, mana yang dikatakan kolom, dan bagaimana bentuk umum matriks serta ordomatriks. Nah, untuk masuk ke situ, ibu akan bagikan. HP-nya ada di bawah kan? Ada, Bu. Oke. Pak, ibu sudah bagi di kelompok matematika tingkat lanjut. Tolong bagikan di kelas kita, karena ibu nggak ada di grup kan. Tolong bagikan videonya. Kemudian ibu juga ada nanti bahan ajar. Sebelum itu kita bentuk dulu kelompok. Kita bentuk 4 kelompok. Mulai dari Kiki, silakan berhitung. 1, dari bawah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Papa, Desipa. 2 orang ada di luar kan? 2 atau 3? 2. Berarti 2 itu nanti masuk kelompok 3 dan kelompok
belakang itu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu kasih waktu 5 menit untuk duduk. Bagaimana menamakan matriks, mana yang baris, mana yang kolom, dan bagaimana menentukan ordo. Di dalam mempresentasikan nanti, anak-anak ibu harus bagi tugas. Kenapa? Karena penilaian ibu ada dua, ada formatif, ada sumatif. Formatifnya adalah dari keaktifan semuanya. Masing-masing kelompok harus bertugas. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penanggap, ada yang menjadi penanya, ada yang menjadi notulen. Artinya kita bertanggung jawab, kawan kita harus aktif. Jangan biarkan kawan sudah mantap-mantap tuh diam se. Paham? Semua harus aktif. Oke, itu saja yang akan ibu sampaikan. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya, buat nama di situ ya.
Itu LKPD-nya. Mana kawannya, Nak? Dari mana, Bil? Oh, terlambat. Dari pagi karena proses. Masuk satu kelompok 3, masuk satu kelompok 4. Kalau masih kurang, bahan-bahannya silakan. Oke? Perhatikan ke depan. Kalau kurang minta ya, Nak, yang mana? LKPD atau bahan aja? Ada yang kurang? Sudah? Oke. Silahkan anak-anak ibu tengok terlebih dahulu LKPD-nya. Mulai dari tujuan, kemudian petunjuk, dan ada tidak sebelum kita bekerja yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apa? Dora? Oke. Kita ada yang mau ditanya? Apa? Tidak apa-apa. Kenapa? Memilih pembagian itu. Apa itu? Kenapa? Ya, apa itu matriks kita yang menemukan? Dari mana kita menemukan? Dari bahan ajar yang ada atau dari video pembelajaran. Jadi yang menemukan apa itu matriks, mana yang dikatakan baris, mana yang dikatakan kolom adalah anak-anak ibu. Ada yang mau tengok video? Silahkan. Ada yang mau tengok bahan ajar? Silahkan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan mulai dari contoh mulai dari nomor 1 sampai sampai habis, Nah. Sampai apa itu ordo kecuali latihan. Latihan tidak dikerjakan sekarang. Bisa? Bisa bekerja? Oke, sambil bekerja nanti kalau ada yang mau ditanyakan panggil ibu. Ya. Kalau tidak ada ditanya apa penjelasan matriks, nggak usah ditulis, Nah. Berdasarkan penjelasan matriks itu anak-anak ibu jawab ini. Nah, dijawab. Bentuk matriks dari perolehan medali cabang di atas apa itu? Nah, buat mana cabang menembak, masukkan dia ke sini. Tapi setelah tahu apa itu matriks, kalau kita belum tahu apa itu matriks, belum tahu baris, ini belum bisa dikerjakan. Jadi silahkan anak-anak ibu tulis. Misalkan kita udah ada nih, mau matriks apa, bentuk umumnya seperti apa, baris yang mana, dari sini mana yang baris. Nah, mana yang baris? Pastikan dulu mana yang baris, mana yang kolom. Silahkan lihat videonya, Nak. Sudah tahu apa itu matriks? Silahkan bekerja.
baca output tidak dong. Fisikanya 5, kimianya 28 dan Aku cabang sepeda. Lah, cabang sepeda buat kayak matrik. Sampai 20 tuh, itu deh. Baris pertama sampai 0, 0, baris ketiga 7, 4, 1, baris ketiga 3, 2, 4. Lah boleh lah berubah jadi matriksnya. Bentuk balak sepeda boleh Nah, itu caranya. Isi yang dari dalam tabel itu pindahkan ke dalam matriks. Ya, cara pemindahan. dari sini bukunya dalam pelajaran. Nah, isi pokok kartunya perolehan medali cabang menembak. Cabang menembak isi larinya. Isi anggota-anggota angkonya ke dalam buku dalam bentuk baris dan kolom. Kita tahu apa itu baris? Mana yang baris, mana yang kolom. Pada tabel koma yang baris, pada tabel A isi yang di baris kok, isi yang di baris pertama kok, angkonya, oh, angko barato, nah terus, pindahan bawahnya kemari, baris pertama, nah septiko lay, nah bawahnya ke baris kedua di bawahnya. Septiko lay, pada matriks A. Paham? Nah, beko yang cabang balap pindahan lo ke siko. Sesuai baris joko kolom. Kolomnya yang mana kona? Kalau baris yang iko, kolom yang mana? Nah, lalu konsep. Pindahan ke situ. Dari mana ke mana baris itu? Dari kiri ke kanan. Belum ada. Mereka, itu pertanyaannya. Pertama siapa anggotanya? Ya baris pertama. Biasanya Amponis ya. Ya, angka yang baris pertama kan cuma berapa buah tuh? Penghubungnya koma ya, antara elemen 1 ke elemen 2 di koma.
Tuliskan ke situ. Berarti baris itu dari mana ke mana? 8, 5, 2 bergerak dia dari mana ke mana? Bergerak seperti ini kah atau bergerak seperti ini? Nah, seperti ini dia bergerak. Jadi yang baris itu dia tegak kah atau mendatar? Nah, itu konsep harus tahu mana yang baris, mana yang kolom. Matriks itu diapit oleh apa? Tengok mana dia? Ah, ini diapit oleh apa? Ini apa namanya nak? Tanda apa? Tanda kurung. Diapit oleh tanda kurung. Apa lagi? Subjek itu ditentukan oleh apa? Banyak apa tadi ditentukan? Letaknya tadi ditentukan oleh apa? Baris dan kolom. Letak subjek ini ditentukan oleh itu. Sudah, silakan. Siapa tadi nak? AIJ, bukan semuanya AIJ nak. Ya. AIJ katanya dua dinotasikan menjadi AIJ A1 3. Tengok di situ angka 2 pada matriks A. Tengok matriks A kita nak. Nah, angka 2 terletak pada baris berapa? Baris pertama, kolom ketiga. Makanya jadinya A1 3. Makanya menjadi A1 3 karena matriks A. Tengok angka 8 pada matriks B. Ini angka 0 pada matriks B. Terletak pada baris berapa? Pertama, kolom berapa? Ketiga. Maka dia ditulis menjadi B1 3. Kemudian apa lagi tadi nak? 8 pada matriks C terletak pada baris berapa? Pertama, kolom berapa? Ketiga. Maka dia ditulis C1 3. Katanya berarti I-nya berapa ibu kalau yang ini? Mana tadi nak? Nih. 1 itu sebagai siapa dia nak? Baris. Baris itu disimbolkan dengan huruf I. Kemudian 3 itu sebagai apa tadi? Kolom. Kolom itu disimbolkan dengan huruf J. Nah, kemudian kemudian jawab 4, 5, 6, 7 pada matriks A. Tengok 7 pada matriks A. Mana baris ke 7 pada matriks A. Baris kedua kolom pertama. Bagaimana menulisnya? Nah, A kecil 2 1. Nah, tulis tuh di sampingnya. Alah, bisa. Apa lagi nak? Lanjut di bawah. Nah, tengok ini kesimpulannya. Dari bentuk matriks di atas, apa yang mengapit susunan subjek? Tengok matriks itu ditutup dengan apa di depan belakangnya? Mana matriks A? Dibatasi, ditutup dengan siapa? Tanda apa ini? Di depan belakang itu? Tanda kurung. Dari bentuk matriks apa yang mengapit susunan subjeknya? Tanda kurung. Ditentukan oleh apa posisi subjek dalam matriks? Posisi tadi kita tentukan dari apa tadi nak? 8 terletak pada pada baris dan kolom. Berarti subjek itu ditentukan oleh baris dan kolom. Nih.
Baca keterangannya. Ada di situ ordo matris kan di video tadi. Ini apa ordonya? Kesimpulan, oke, sedikit lagi. Sampai ke ordo ya. Apa itu ordo? Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjut lagi. Ini dengan baris banyaknya baris. Banyak kolom. Siapa sudah balik? Oh, belajar tidak balik-balik kan? Maju atau kita undi di kelompoknya? Undi, tak aneh. Sudah, ini sudah selesai nih. Baris 3 ada. Baca lagi latihannya. Apa yang tadi ada matris itu kurung biasa atau kurung sirkuit? Kurung biasa. Ah, itu. Oke, ibu yang menentukan ya. Garis. Ah, berjalan dari maju dulu. Yuta maju, Iva maju, Dora maju, Irwan maju. Om Iva, siapa yang maju? Kita, Iva, Dora, Iva. Nanti Om Iva yang panggil pertama. Siapa yang panggil pertama? Yang paling terakhir panggil pertama. Tempat nanti panggil. Berarti kelompok yang pertama kali tampil adalah kelompok 4. Apa yang mau ditampilkan? Soal nomor 1. Contoh yang nomor 1 berarti matris A ya. Matris A dan lanjut ke nomor 4 posisi angka 7. Oke, kemudian dari bentuk matris di atas apa yang mengambil ceknya? Oke, silakan maju ke empat-empatnya. Siapa yang mau jadi moderator? Atau siapa yang mau jadi pembuka? Kami dari kelompok ini akan menjelaskan atau akan menjawab yang akan dijawab oleh. Paham ya? Kemarin, oke, silakan. Yang lain dengar, Mak. Betul tidak yang dijawab oleh kelompok 1? Ada tidak yang mau ditanyakan? Sudah latihannya nanti nak. Ada tidak yang mau ditanyakan? Silakan pertanyaan. Boleh misalkan nanti ditanya unsur di matris A itu ya, boleh seperti itu. Dari angka yang berbeda. Atau di apa ordernya? Nah, bisa cari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebutkan bilangan-bilangan yang terletak pada baris ketiga. Baris. Ya. Dari pertanyaan nomor 1. Ini saja salah satu yang atas dan Betulkah jawaban kawan? Silakan. Anissa jawab di depan. Jadi nanti siapkan nak kelompoknya masing-masing. Siapa yang mau menuliskan jawaban dulu? Kan seperti ini, tengok nih. Mulai dari menuliskan materi yang apa, kemudian apa pertanyaannya, siapa yang bertugas menulis, siapa yang bertugas menjelaskan. Paham? Ada semuanya bekerja ke depan. Tuliskan satu-satu. Sudah, nanti kelompok 2 nanti siapa Dora? Kelompok 2 siapa yang maju? Lagi dari sekarang diatur strateginya supaya bisa aktif semuanya. Jawaban diisi ya. Silakan, apa yang mau diterangkan? Yang lain bagaimana? Silakan ditengok jawabannya masing-masing untuk matris A, dengarkan kawannya menjawab.
Yang lainnya silakan dengar. Oke. Ada yang tanya ke kawannya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Unsur matriks A terletak di mana? Unsur angka berapa? Ya, coba. Kan, angka 6 pada matriks A terletak di mana dia? Gantian siapa yang belum? Angka 6 pada matriks A bisa ditunjukkan? Ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan Angka 6. Kelompok berapa, Pak? Kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Angka 6 itu terletak di mana? Di mana pendatangannya angka 6? Terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Paham Ibu yang matriks A? Silakan kelompok Afifah tadi. Siapa tadi? Kelompoknya ini. Irwan. Oh gitu. Oke, Afifah silakan yang sudah siap. Ya, Afifah maju dan pastikan kawannya bekerja semuanya. Hapus sama tulisnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang akan dibuat oleh Tony. IPA. Yang lanjutannya akan dijawab oleh belajar. Selanjutnya akan dibuat oleh ya.
itu nak mau habis. Nanti tunggu aja di kantor. Tunggu aja di ruang dulu sebentar. Baiklah. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Afifah. Bentuk matriks pada bentuk B. Baris pertama 4, 2, 0. Baris ketiga 3, 4, 1. Baris ketiga 3, 2, 4. Elemen yang terletak pada baris pertama. Tengoknya di depan Pak. Nah, itu cara ngomong. Lanjut. Elemen yang terletak pada baris pertama yaitu 4, 2, 0. Elemen yang terletak pada kolom kedua yaitu 3, 4, 1. Elemen yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, kolom ketiga, 1. Banyak baris ketiga, banyak kolom ketiga. Oke. Silakan tanya ke kawan sudah betul kan jawaban kita atau bagaimana? Ayo silakan diperhatikan jawaban kawan yang matriks B sudah betul atau tidak. Kalau misalkan dulu angkat tangan dan berikan alasannya kenapa belum betul. Bukan itu jawaban kita. Baik, kami dari kelompok lainnya, apakah jawabannya betul? Karena menurut kami Kolom kedua berarti Tengok, kata kawannya ini ada yang berbeda. Cepat silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya apakah jawaban yang adalah Yang mana? yang terletak pada kolom kedua itu salah. Oh, tidak boleh seperti itu. Tidak seperti itu cara menanggapi ketika ada teman yang salah. Silakan tanya. Oke, berarti kalau bisa banyak. Jadi kalau begitu Nah, silakan diganti kalau dia ada yang salah. Jadi cara kita bertanya atau memperbaiki kawan tidak boleh menemukan yang salah ya. Tanya dulu kira-kira. Nah, ayo cepat nak. Nah, oke, bagaimana? Tanya lagi ke kawannya. Bagaimana? Apakah sudah betul? bagaimana kalau sudah betul dari Oke. Masih ada yang pengen menyikapi lagi jawaban kawan kita di depan? Bagaimana penulisan matriksnya? Apakah sudah betul? Penulisan matriksnya apakah sudah betul? Yakin sudah betul? Hah? Tanda kurungnya apakah D titik? Apa yang menghubungkan? Penulisan matriks apakah D titik itu nak? Harusnya tolong di Kemudian dari kelompok kami
Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sudah bisa menyimpulkan apa itu maghrib, apa itu kodok. Diperhatikan jawaban kawannya, apakah sudah betul? Dilihat. Selanjutnya matriks ini akan dijelaskan oleh Dora. Pada Dora disilahkan. Iya, nah, permisi. Lanjut. Elemen yang terletak Ke depan menengok. Ah, elemen yang terdapat pada baris pertama yaitu 22, 14, dan 8. Selanjutnya, elemen yang terletak pada kolom kedua yaitu 14, 11, dan 5. Selanjutnya, elemen yang terletak pada baris kedua kolom ketiga yaitu 6. Banyak barisnya yaitu 3, dan banyak kolomnya 3. Baiklah, terima kasih kepada Dora. Sekarang sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? sini ada yang mau ditanya. Di sana ada yang mau ditanya, silakan. Ada yang mau ditanya? Sudah betul? Ada masih ada yang mau ditanya? Aduh, Ibu. Oke, kalau tidak ada silakan. Siapa yang mau tutup? Siapa yang belum bicara? Oke, silakan tutup nak. Itu yang dapat kami presentasikan, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu matriks dan ordo. Dan yang akan dijawab oleh Kiki. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran bentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Baiklah, itulah penjelasan matriks. Saya tutup. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dijawab oleh Chelsea.
suaranya? Kenapa kayak gitu? Apa itu ordo? Ada yang mau ditanya? Silakan. Saya dari kelompok kita akan menanyakan kepada Mika. Bagaimana menamakan matriks? Baiklah, saya akan menanya ke kelompok 2. Kelompok 1 yaitu jelaskan pengertian baris. Oke, apa itu baris katanya? Baris itu yang mana? Jelaskan. Baris Ki, Bu. Apa itu barisnya? Secara apa? Vertikal atau horizontal? Hah? Yang horizontal atau vertikal? Oh, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan. Apa itu baris? Baris adalah yang disebutkan secara mengikat Tahu? atau mencatat. Ya, baik, apakah kelompok 3 puas menjawab? Baiklah, menjawabnya. Cukup. Demikian dengan presentasi kami. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir juga presentasi kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia hasil kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu menyatakan dengan dulu Ibu nih, menyatakan tabel dalam bentuk matriks dengan didahului memahami tentang apa itu baris, apa itu kolom, apa itu ordo, dan apa itu matriks. Silakan anak-anak Ibu tengok denah tempat duduk kita di belakang. Bisa ditengok? Bisa, Bu. Dari denah tempat duduk itu kalau kita pindahkan ke matriks bisa tidak? Bisa. Kira-kira berapa baris tempat duduk kelas kita ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Berapa barisnya? 5. Yakin semua baris tempat duduk kita 4? Kira-kira dari tenah tempat duduk itu berapa kolom tempat duduk kita?
pembelajaran kita hari ini, apa itu matriks sudah jelas? Matriks dikatakan atau ditentukan dengan bentuk yang persegi panjang yang diapit oleh dua huruf siku dan diberi nama dengan huruf kapital. Ordo matriks C ini berapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke? Kita? Kenapa dia 3 kali 3? Kolom ada 3, baris ada 3. Berikutnya adalah silahkan catat materinya ke dalam blok. Biasakan seperti itu. Ke dalam catatan mau buat dalam berupa video singkat dengan bahasa kata-kata silahkan. Mau berupa Canva juga silahkan. Atau mau catat sendiri apa itu matriks, ordo dan contoh-contohnya juga silahkan. Jadi tugasnya ada 2, latihan di dalam sini 1 dan catatan pengenalan matriks tadi. Secara keseluruhan, ibu tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, Dona. Kenapa menyenangkan? Karena Oke, berarti kita senang semua ya. Mudah-mudahan apa yang anak-anak ibu pelajari hari ini dapat dimengerti dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri kegiatan kita dengan membaca Terima kasih atas kerjasama dan keaktifannya. Ibu berterima kasih karena semuanya sudah aktif ya hari ini. Baik, kita tepuk tangan untuk kita masing-masing.